Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi Inna Allah ya'ala darajatihim bil jannah wa yunfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ahlumihim wa narfa'atihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qol hikmah yang ke-121 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah yang disarai oleh Kiai Soleh bin Umar Darat. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, an-na'imu wa in tanawwa'at madhahiruhu fa innama huwa li syuhudihi
wa iqtirabih wal adzabu wa in tanawwa'at madhahiruhu fa innama huwa li wujudi hijabih wa sababul adzab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nadhari ila wajhihil karim, yang artinya kenikmatan itu meskipun beraneka ragam bentuknya hanyalah disebabkan karena melihat dan dekatnya kepada Allah. Demikian pula siksaan, meskipun beraneka ragam bentuknya hanyalah disebabkan terhijabnya dari Allah. Penyebab siksaan adalah adanya hijab, dan kesempurnaan kenikmatan adalah dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba itu dibagikan oleh Allah dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang kelihatannya kecil, ada yang kelihatannya gede. Yang kelihatannya kecil, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya diberikan hal-hal yang kecil seperti mendapatkan rezeki yang sedikit, mendapatkan kelapangan, mendapatkan bisa berusaha, mendapatkan memiliki kepunyaan, walaupun itu sedikit. Ini bisa juga menjadi sebuah kenikmatan, apalagi diberikan hal-hal yang besar, mendapatkan kesehatan, mendapatkan ma'rifat, mendapatkan keimanan, kekayaan. Ini juga menjadi kenikmatan-kenikmatan yang besar. Apalagi kenikmatan-kenikmatan akhirat berupa bidadari, berupa makanan yang enak, berupa pakaian-pakaian yang indah, istana-istana yang megah. Ini semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua kenikmatan itu bisa kita merasakan mendapatkan sebuah nikmat. Modalnya ya satu. Apa? Modalnya bisa melihat pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu bentuknya kecil, walaupun bentuknya sedikit, kalau kita bisa melihat itu pemberian Allah, maka itu menjadi sebuah kenikmatan. Jangankan yang gede-gede, kita dikasih oleh Allah bisa jalan kaki aja, bisa dikasih oleh Allah punya sepeda saja, itu sebuah kenikmatan ketika bisa melihat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi sebuah kenikmatan bagi seorang hamba.
Sebaliknya, siksaan-siksaan itu juga bentuknya bermacam-macam. Tidak hanya siksaan itu bentuknya sesuatu yang pahit-pahit, enggak. Tersiksa seperti sakit, seperti dijadikan miskin, dijadikan dihukum oleh Allah dengan hukuman-hukuman yang berat, seperti keadaan di neraka. Itu juga hal yang berat. Sebuah siksaan yang dijadikan oleh Allah yang bentuknya bermacam-macam. Sebabnya itu menjadi sebuah siksaan dasarnya karena seseorang itu terhijab, tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dikasih sakit, dikasih duit banyak saja bisa jadi tersiksa. Dikasih harta banyak bisa jadi tersiksa. Dikasih kerjaan banyak bisa jadi tersiksa. Kan kita lihat banyak orang-orang kaya yang hidupnya gak tenang. Kalau sudah pulang kerja, dia mencari ketenangan. Ngapain? Tempat hiburan, diskotik, minum-minum, cari cewek untuk menenangkan diri. Dianggap itu yang membuat mereka tentram. Padahal mereka merasa tersiksa karena di hati mereka tidak diberikan oleh Allah sebuah kebahagiaan. Makanya kan dia omong kemarin, kenikmatan batin itu lebih kuat daripada kenikmatan zahir. Jadi luarnya dikasih banyak kenikmatan oleh Allah, tapi dalamnya, hatinya dihijab, tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagian dari asal mulanya sebuah siksaan. Jadi sebabnya seseorang itu tersiksa itu adanya hijab. Sebabnya seseorang itu mendapat kenikmatan karena adanya terbukanya pandangan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa banyak kita melihat orang-orang yang kelihatannya sakit, kelihatannya susah, kelihatannya kita memandangnya kasihan, tapi mereka di dalam hatinya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Dasarnya hatinya dibuka oleh Allah untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga di hatinya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kenikmatan. Itu sumbernya nikmat dari situ sumbernya. Jadi jangan kamu salah di dalam menata pola pikir. Saya ketemu sama orang kemarin di sini, tanya, menurut kamu yang namanya hidup itu puncak kebahagiaan hidup itu kalau apa? Ya kalau bisa punya rumah sendiri, udah punya kerjaan yang mapan, punya istri, punya anak, duitnya banyak, itu baru nikmat sih. Itu sempurna itu kalau begitu. Jadi kenikmatan hidup bagi dia adalah yang mendapatkan zahirnya dipenuhi semua oleh Allah. Dia nggak pernah berpikir bagaimana batinnya diisi dengan ketenangan. Ini pola pikir ahli dunia begini. Dan ini memang diciptakan oleh orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Mindsetnya orang muslim mau dirubah ke situ. Kalau kamu nggak sekolah, gimana mau dapat kerja? Kalau ini nggak dapat kerja, gimana mau hidup? Gimana nanti mau kawin? Gimana nanti mau bermasyarakat? Ngapain mondok?
nggak ada gunanya mondok, nggak bisa buat cari kerja. Itu sekolah yang tinggi. Dengan sekolah kamu bisa kerja, dengan kerja dia bisa berusaha, dapat duit, buka lapangan. Itu memang di mindset kita dirusak seperti itu. Hingga sekarang banyak orang-orang muslim yang pikirannya dirusak demikian. Padahal dikatakan di sini bagi orang-orang yang sudah dibuka oleh Allah pengetahuan yang sir, yang rahasia, puncaknya kenikmatan itu ketika batinnya seseorang itu dibuka hijabnya oleh Allah, bisa melihat kepada Allah, maka itu menjadi puncaknya kenikmatan. Walaupun dohir yang kamu lihat ya nggak enak, hidupnya melarat. Kayak dulu Kiai Said, rumahnya pakainya apa? Bilik, temboknya itu pakainya bambu, pakai bilik, lantainya masih tanah, tapi hidupnya nikmat, bahagia. Kalau rumahnya bocor hujan, nggak ditaruh ember, enggak, tapi tanahnya digaris biar airnya keluar, netes terus keluar. Ini dikasih, ini kayak di semen, kalau di semen nanti harus pakai ember, susah. Udah biar begini aja pakai tanah enak. Kalau hujan tinggal garis doang, keluar airnya dah. Lah bagi ente, wah begitu. La ilaha illallah, siksaan. Hah? Kiamat kan. Orang di Jakarta punya rumah yang atasnya bilik, bawahnya tanah, terus pakainya balai, ya Allah. Siksaan. Kenapa? Hatinya nggak melihat Allah. Lah bagi dia hatinya selalu melihat Allah. Jadi dipenuhi kenikmatan, dipenuhi keindahan. Kalau dia berangkat ke sawah, kalau udah mau sampai sawah, jalannya pelan-pelan. Takut burung yang di sawah terbang. Pelan-pelan diintip, kok masih ada burung, dia diem. Sampai burungnya pergi, baru dikerjain sawahnya, diambil, diairi. Kalau masih ada burung, orang lain masang apa itu? Orang-orangan sawah. Kalau ada burung, langsung. Nanti kalau dimakan burung, panennya sedikit. Dia nggak melihat Allah masalahnya. Nggak mungkin rezeki ente dimakan burung, nggak. Rezekinya burung ya memang itu jatahnya burung, rezekinya kamu ya di kamu, nggak ada. Rezeki saya tetap dimakan sama burung, nggak mungkin. Lah anehnya, setiap panen sawahnya Kiai Said mesti yang paling banyak. Yang lain itu kotaknya sama, gedenya sawah sama, hasilnya paling. Rahasianya apa? Kiai tanya. Ya kalau ada burung jangan diusir. Wah nggak mungkin. Lah begitu yang lain nyoba, burung yang nggak diusir, tambah habis panennya. Jadi kenikmatan itu adanya di hati. Puncaknya kenikmatan itu hatinya terbukanya hijab, bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diberikan apapun oleh Allah yang sedikit, yang gak enak, yang pahit, ya nikmat aja. Coba kita lihat bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Kalau dia pulang subuhan dari masjid, pulang ke rumah, tanya Aisyah, ada apa yang dimakan hari ini? Gak ada ya Rasulullah. Oh ya udah, saya mau puasa aja hari ini. Nikmat gak ada. Oh gimana sih laki pulang masjid gak nyiapin? Gak ada protein. Oh ya udah kita puasa. Nikmat. Kalau ada jadi makan. 3 bulan pernah dapurnya Nabi nggak kebul. Makannya cuman kurma sama air.
Ya nggak ke KUA tuh minta cerai nggak, tenang-tenang aja. Nah, kalau ente coba, Hah? Dapur nggak ngepul 3 bulan coba. Terus makannya cuman kurma sama air, wah, langsung KUA. Langsung nyanyinya pulangkan saja. Jadi kenikmatan itu sumbernya tadi dasarnya dibuka oleh Allah, hatinya bisa senantiasa melihat kepada Allah. Kok apalagi dikasih nikmat surga. Kadang dikasih nikmat surga aja masih nggak seneng kalau belum ketemu sama Allah. Dikasih rumah mewah, kerjaan banyak, ini kadang nggak jadi kenikmatan juga. Puncaknya kenikmatannya ketika hatinya bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, diberikan kesusahan hatta masuk neraka, nikmat. Ada yang sampai masuk neraka nggak mau keluar lagi. Begitu dipanggil, jatahnya dosa habis, ente diminta keluar, jangan malaikat, saya belum pantas keluar, di sini aja lah. Kalau mau dipindah ke siksaan yang lebih berat nggak apa-apa lah, saya di sini aja lah. Udah dikirnya ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, dikir nikmat di neraka. Nikmat coba deh. Kok apalagi dunia yang pahit, yang hidupnya miskin, badannya sakit, begitu ya, nggak pernah merasakan susah ketika hatinya terbuka hijabnya. Tertutup sedikit aja lisannya, susah banget. Pokoknya ada seorang ulama ceritanya sama muridnya, ya guru, mudah-mudahan guru cepat sehat ya, Allah angkat penyakitnya biar kembali lagi bisa ngajar sama kita. Kata gurunya, saya sehat nggak sakit. Jadi kan guru sekarang dirawat. Oh, kamu melihatnya begitu, saya melihatnya nggak begitu. Yang namanya sakit itu kalau orang diberi sesuatu oleh Allah, tapi hatinya ngeluh. Hatinya apa? Gerundel, gerutu, ngedumel. Tapi kalau orang dikasih sesuatu sama Allah, hatinya tentram, hatinya nggak ngedumel, hatinya nggak ngegerutu, itu namanya orang sehat. Jadi sakit itu bagi para sufi, bagi para ulama itu ketika hati terhijab kepada Allah, itu hati yang sakit, hati yang harus diobati. Lah hati yang sehat itu hati yang terbuka, bisa memandang kepada Allah. Lah gimana caranya hati bisa memandang Allah? Ya nazar, ngerti wajib, mustahil, jaiz, ngerti wahdaniyah, fidzat, fi sifat, fil af'al, ngerti ini, ya hati kamu terbuka terus. Jadi ada yang namanya sholatud daim, sholat yang terus menerus. Sholat daim itu bukan kamu di atas sejadah terus sholat terus, ya nggak begitu. Sholat daim itu hatinya selalu memandang Allah terus menerus, nggak pernah putus, namanya sholat daim. Yang nggak usah pakai wudhu, nggak usah menghadap kiblat, nggak usah pakai wirid-wirid, nggak usah, udah duduk ambil ngopi, rokok, nazar, itu sholat gitu loh. Namanya lagi mengingat kepada Allah. Nah kita kan kalau ngopi itu setelah kopinya habis, gelasnya jadi apa?
Hah? Gelasnya jadi kosong. Nah, tujuannya ngopi itu mengosongkan hati. Ketika gelasnya kosong, hatinya ikut kosong dari dunia, gitu loh. Dipenuhi Allah, gitu loh. Jadi kamu ngisi sesuatu itu mau ngisi nador sampai penuh hatinya hingga kosong dari yang lain. Ini ngopinya bergelas-gelas, kosong. Hatinya isinya dunia, ngopi semalaman ceritanya sono dunia la ilaha itu ngopinya cara siapa gitu loh. Kalau ngopinya cara ulama-ulama enggak begitu gitu loh. Ngopinya ngopi tapi hatinya kosong dari dunia, yang dipikir akhirat, cerita tentang Allah, sifat-sifat Allah, kebaikannya Allah, rahmatnya Allah. Hatinya dipenuhi dengan kenikmatan yang begitu. Jadi bagi mereka ini nikmat itu adalah ketika hatinya terbuka bisa memandang Allah. Nah, kesusahan itu ketika hatinya terhijab tidak bisa memandang kepada Allah. Isinya sama. Bentuk kenikmatan maupun bentuk kesusahan isinya sama. Dikasih hal yang sama, gara-gara hatinya terbuka bisa jadi nikmat. Dikasih hal yang sama, gara-gara hatinya tertutup bisa jadi siksaan. Jadi jangan sampai kita mengedepankan bahwa yang namanya nikmat itu adalah terpenuhinya kebutuhan zahir kita, enggak. Tapi kenikmatan yang utama itu ketika hati kita dipenuhi oleh Allah dengan kebahagiaan, dengan bisa memandang kepada wahdaniyah fil af'al. Ini hanya Allah yang bikin. Allah nggak butuh dibantu sama yang lain. Allah nggak butuh perantara. Allah maha mengetahui atas apa yang Dia ciptakan. Allah maha bijaksana atas setiap kehendaknya. Yang ono dikasih banyak, saya sedikit, alhamdulillah masih dikasih. Itu bukan sono banyak, gua kenapa dikit, yang protes semua. Dikasih aja masih protes, apalagi nggak dikasih. Jadi kalau ente mau ngukur caranya begitu. Kalau ada orang kaya datang kemari, kemudian bagi-bagi duit, kamu dipanggil satu-satu. Fadil, sini, kamu 10.000 aja. Panggil lagi, Dewa, sini, kamu 1.000.000 gitu. Yang lain panggil lagi, sini. Itu pembagiannya adil apa enggak adil? Gimana sih bagi kok nggak rata gitu loh. Masa yang satu 10.000, yang satu 1.000.000, ini bagi gimana begitu? Kalau cara mandangnya masih seperti itu, ya pasti isinya kecewaan. Kenapa kok saya nggak dapat banyak? Si itu dapatnya banyak. Kenapa kok saya sedikit? Tapi kalau bisa melihatnya untung masih dikasih, ya Allah, hantar 10.000, alhamdulillah, itu kenikmatan gitu loh. Jadi nikmatnya Allah itu begitu banyak. Semua nikmat yang banyak itu bisa kamu rasakan betul-betul nikmat kalau hatinya dibuka bisa melihat kepada Allah. Siksaan Allah itu banyak macamnya, dan itu akan jadi siksaan kalau sumbernya apa? Ditutupnya kamu dari memandang kepada Allah. Andai dibalik, maka yang kelihatannya siksaan akan jadi kenikmatan. Yang kelihatannya kenikmatan akan jadi siksaan. Dasarnya apa? Hatinya dihijab dari melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nggak ada sumber kenikmatan lain yang ada karena kita ini cuma dapat dua rezeki. Apa itu? Zahir dan batin. Makanya dikatakan apa? Ada orang yang di dunia ini mendapatkan dua surga di dunia, tapi mendapatkan dua kenikmatan. Di dunia mendapatkan kenikmatan bisa senantiasa apa? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dapat kenikmatan bisa melihat kepada Allah. Ini dua-duanya kenikmatan batin semua. Di dunia bisa ma'rifat, ma'rifat itu nikmat batin, bukan nikmat zahir. Di akhirat bisa memandang kepada Allah juga nikmatnya nikmat batin, itu loh. Makanya hal yang paling menjadi puncak tujuan meraih kenikmatan bagi orang-orang khusus ini, bagaimana hatinya oleh Allah dipenuhi dengan kenikmatan, dengan dibukanya hijab, bisa senantiasa memandang ini semua diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih bersambung kepada nikmat-nikmat hikmah-hikmah yang sebelumnya, bahwa kenikmatan itu bukanlah yang dipenuhi zahirnya oleh Allah, tapi kenikmatan itu adalah bagaimana yang batinnya diberikan oleh Allah keindahan, kebahagiaan dengan sebab di hatinya dibukanya hijab, dibukanya pengetahuan untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nggak pernah belajar mau kenal Allah, nggak pernah belajar ilmu tauhid, kerjaannya wirid aja, nggak pernah ngaji akidah, terus pengen dapat kebahagiaan, yang ada masuk grogol. Coba kamu cek di grogol, itu orang-orang yang masuk grogol ya ahli wirid. Yang kira nggak pada wirid mereka, saking kebanyakan wirid sampai masuk grogol. Kenapa? Dikira kalau sudah wiridnya banyak, hajatnya kabul, gitu loh. Lah ketika udah wirid banyak, hajat nggak kabul, jadinya stres. Ya dikira udah wiridnya, ngajinya ke sono kemari, nggak pernah sekolah tapi minta ijazah sono ijazah. Begitu praktek ijazah gagal lagi, lama-lama stres. Hati gitu loh. Jadi jangan rusak pandangan kita dengan pandangannya orang-orang tersebut yang salah jalan. Makanya kita dikasih jalannya orang-orang yang sudah berhasil nih. Di para wali-wali itu udah berhasil gitu loh. Kamu nggak usah cari jalan lain, nggak usah ikut metodenya segini, bisa nggak ada. Ini metode orang-orang yang sudah jelas berhasilnya gitu loh. Dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatnya bisa dirasakan dunia sampai akhirat. Apa sumbernya? Ketika hati kamu dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang kepada Allah, senantiasa melihat Allah, maka itu sumbernya kebahagiaan, sumbernya kenikmatan. Walaupun zahirnya dipenuhi dengan kepahitan, yang orang lain lihat itu nggak akan senang, bagi mereka itu sebuah kenikmatan. Kenapa? Hatinya dekat kepada Allah. Orang kalau dekat kepada orang yang dicintai, kalau kata pepatah itu apa sih ngomongnya? Makan nggak makan asal sepiring berdua, walaupun lauknya garam itu indah, asal makannya sama siapa? Pacarnya. Makan sama istri tercinta indah. Lah orang yang hatinya dekat kepada Allah itu indah semua. Coba ente makan apa aja indah, enak, nikmat. Kenapa? Hatinya dekat kepada pemberinya, dekat kepada Allah, mandang kepada Allah. Nah kalau sudah hatinya jauh, hatta makannya steak sama tunggu-tunggunya sekalian itu makan, nggak ada enaknya, nggak ada. Kenapa? Makan kok begini mulu, bosan.
besok makan apa lagi, cari lagi restoran apa semua dia, tapi nggak ada yang nikmat. Kenapa? Hatinya nggak dekat kepada Allah, hatinya susah. Jadi kembali pada hikmah ini kita diingatkan, jaga pola pikir kita, jangan jadi pola pikirnya orang-orang yang nggak dituntun oleh para ulama, nggak dituntun oleh para orang-orang yang arif billah, yang mana mereka menganggap kenikmatan itu sumbernya adalah dohir. Kita dituntun oleh mereka bahwa kenikmatan itu sumbernya adalah batin. Ketika batin kita dekat dengan Allah, batin kita terbuka memandang kepada Allah, maka itu sumbernya satu kenikmatan. Jadi jangan lagi menganggap bahwa hal yang ada pada kita sekarang itu sebuah kesusahan. Nggak ada. Apapun yang kamu dapati sekarang, ketika kamu dibarengi oleh Allah dengan sebuah pemberian batin, maka itu akan jadi sebuah kenikmatan. Nggak akan ada pahitnya, nggak akan ada susahnya, nggak ada. Tapi kamu diberi apapun oleh Allah, ketika nggak diberi kenikmatan batin, itu akan jadi kesusahan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah senantiasa kenikmatan-kenikmatan yang hati kita bisa dekat kepada Allah, hati kita dibuka untuk makrifat kepada Allah, hati kita bisa bersyukur kepada Allah, tentram selalu dengan pemberian-pemberian Allah, hingga hati kita senantiasa bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kita kebahagiaan dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala al-Allah ashrabna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hawba astolana aurati wa amin ra'ati waghfir Rabbi wa mauludina walali walihwani sairil hillani wa kulli di mahabbah jiratina suhbah al-muslimina ajma'ina Rabbi fadlan wa judan manna labiktisabi minna bil Mustafa Rasuli nama bi kulli suli sallah alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada qasi sahbi dolil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.